Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada warahmatullahi yang wabarakatuh. terhormat Gubernur Jabar Kang Dedi atau Bapak Aing, tolong dong ditegur Kepala Biro Administrasi Pimpinan Jabar. Kenapa? Karena anggaran belanja pakaian Dinas Gubernur Jabar yang anggarannya sebesar 118 juta yang seharusnya dihapus semua atas perintah Kang Dedi sebagai gubernur, pada kenyataannya hanya dihapus sebesar 48.500.000. Yang sisanya sebesar 69.500.000 tetap dibelanjakan pakaian Dinas Gubernur Jabar pada tanggal 3 Juli 2025 dan pada tanggal 19 Agustus 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Taufikur Rahman, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat. Salah satu tupoksi kami yaitu memberikan pelayanan rumah tangga kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terkait dengan berita bahwa ada transaksi di tanggal 3 Juli dan 19 Agustus 2025 yaitu belanja pakaian dinas gubernur. Saya sampaikan itu tidak benar karena sejak bulan Maret 2025 atas arahan Gubernur Jawa Barat seluruh anggaran pakaian dinas gubernur itu dihapuskan sehingga sampai dengan saat ini tidak ada sama sekali transaksi dan itu bisa dicek dalam DPA dan juga dalam SPJ 3. Nah, terkait dengan anggaran di wakil gubernur sesuai dengan haknya itu dipersilakan untuk digunakan karena tidak ada arahan untuk dihapuskan. Sehingga pemberitaan atau kabar bahwa ada transaksi untuk gubernur itu tidak benar sama sekali. Kita bisa cek bersama. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjangan rumah warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dedi, bener-bener baru di zaman pemerintahan Kang Dedi ini banyak warga yang mengkorek-korek kesalahan pemerintahan Kang Dedi Mulyadi. Karena apa? Karena di zaman pemerintahan Kang Dedi ini semuanya transparan, jelas, gak ada yang ditutup-tutupi. Contohnya kayak tadi si bapak-bapak tentang anggaran. Pas bapak-bapak tadi mengomentari Biro Administrasi Sekda Jawa Barat, ternyata langsung dibalas dengan kepala biro ini dengan data yang jelas. Ya, itulah di zaman Kang Dedi Mulyadi. Semuanya transparan, jelas. Dan anehnya, kenapa yang gak suka dengan Kang Dedi Mulyadi selalu mencari celah, walaupun sekecil apapun celahnya, dia bakal masuk ke situ buat menggiring opini dan menjelek-jelekan Kang Dedi Mulyadi. Untuk yang bapak tadi sangat disayangkan karena dia sudah salah berkomentar tentang pemerintahan Jawa Barat karena dia adalah warga luar Jawa Barat. Bisa-bisanya seperti itu ya. Tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Rumahnya sudah ada, sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi untuk kebutuhan rumah tangganya itu ditanggung oleh APBD per bulannya 1,2 miliar. Coba bayangkan. Hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya nggak mau bisa membayangkan itu. Kalau 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan cilok dicampur emas begitu ya? Saya nggak tahu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Menanggapi pertanyaan anggaran rumah jabatan sebesar 14 miliar, perlu disampaikan bahwa di anggaran murni 2025 untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dianggarkan sebesar 14 miliar 40 juta rupiah. Setelah efisiensi diantaranya penghapusan belanja pakaian dinas dan efisiensi beberapa kode rekening lainnya, sehingga anggaran berkurang menjadi 13 miliar 700 juta dan di surat usulan perubahan terbaru RK Rencana berkurang kembali di bawah 13 miliar. Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan untuk yang pertama, gaji non-ASN teknis yang perlu kami bayarkan setiap bulannya. Kemudian makan minum tamu, belanja bibit dan bunga, belanja cendera mata tamu, belanja ATK, cetakan, alat listrik, belanja langganan listrik dan air, belanja perjalanan dinas tim, dan lain sebagainya. Untuk anggaran-anggaran tersebut tidak hanya digunakan di Gedung Pakuan Bandung yang saat ini dijadikan salah satu kantor wilayah kerja gubernur, tapi juga digunakan untuk 4 kantor wilayah kerja gubernur lainnya, yaitu yang pertama Balai Pakuan Pajajaran di Kota Bogor, Balai Sri Baduga di Kabupaten Purwakarta, Balai Jaya Dewata di Kota Cirebon, dan Balai Dewa Niskala di Kabupaten Garut. Untuk gubernur sendiri, sesuai arahan beliau sejak menjabat, tidak akan menggunakan Gedung Pakuan menjadi rumah dinas beliau. Beliau tetap tinggal di rumah kediaman pribadi di Lembur Pakuan Subang, dan segala kebutuhan rumah tangga tersebut ditanggung sendiri oleh beliau. Demikian wargi Jabar, insya Allah menjadi lebih jelas. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, buat bapak-bapak yang berkumis tadi, dimohon sebelum berkomentar dicek dulu kebenarannya. Karena apa? Karena nanti kalau udah orang pemerintahan menjabarkan tentang kejelasan ini, maka dipastikan yang berkomentar itu akan malu. Karena dari pemerintahan udah jelas punya data, bukan cuma omon-omon. Contohnya kayak tadi, tunjangan ART 14 miliar per tahun. Kalau dibagi 12 sekitar 1,2-an. Itu kan masih mentah komentarnya. Coba berkomentar itu yang matang dengan data. Akhirnya kan langsung diulti sama si bapak ini, karena di situ banyak efisiensi yang buat mengurangi angka 14 miliar itu. Contohnya efisiensi baju dinas dan lain sebagainya. Jadi totalnya di bawah 14, sekitar 13-an. Dan itu pun dipakai buat beda-beda tempat dinas. Tadi juga sudah dijelaskan, untuk gubernur sendiri tinggalnya di rumah pribadi, yaitu di Lembur Pakuan, dan pakai dana pribadi juga, bukan dana dari pemerintah. Emang bener ya, kalau pemerintahan kita lagi bener, banyak yang dikorek-korek, banyak yang dicari-cari celah kesalahannya, biar seakan-akan digiring opini, wah gubernur ini beginilah, gubernur ini begitulah. Tapi tidak buat KDM, dia itu langsung dibalas dengan data. Mantap ya. Dan ingat nih, buat orang-orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, bakal ada balasannya. Kita lihat ceramahnya Buya Yahya tentang orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Kita simak. Naudzubillah, ini hobi buruk. Orang yang mencari kejelekan orang lain itu sebetulnya karena hatinya jelek, matanya kotor, sehingga bisanya hanya melihat kejelekan orang. Maka sesungguhnya kalau orang kerjaannya mencari kejelekan orang, memang dirinya jelek.
Jadi kalau kita koreksi diri kita deh. Kalau kita ngelihat seseorang itu gampang fasih banget kalau tentang jeleknya dia gini. Sampai itu tahu app-nya orang itu. Bisa ngerti ciri kejelekannya orang itu ada. Si dia begini kejelekannya. Na'udzubillah. Maka yuk kita minta kepada Allah bagaimana kita membiasakan untuk melihat sisi baiknya orang lain. Sudah jelaskan, orang yang suka mencari kesalahan orang lain atau membuka aib orang lain, siap-siap aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga kita dapat pelajaran dari ini agar kita jangan pernah menjelek-jelekan orang lain atau mencari kesalahan orang lain. Dan kita diwajibkan untuk selalu mengingat kebaikan orang lain. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.